Lebih dari apapun, Kaulah segalanya. Lebih dari apapun, Kau terlebih mengasihiku selama-lamanya. Ku mau mengenal pribadimu. Haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan lagi. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau terus memelihara, menjaga kami, memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Semua karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih Bapa kami, Allah kami yang hidup. Amin. Saat ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami, memberikan kehidupan baru, berkualitas dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menuntun anak-Mu, Pastor Rich, yang akan membagikan firman saat ini. Kami percaya ada pewahyuan yang baru Engkau berikan. Dan kami pun diajar oleh Roh Kudus saat kami mendengarkan. Ada fokus yang baik saat kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan termanifestasi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Gembala. Puji Tuhan. Halo. Shalom. Gracious people. How are you today? How are you this morning, this evening, this malam ya. Saya tidak tahu Anda mendengar ini kapan, saya nggak tahu. Tapi saya percaya saat Anda memberi waktu Anda mendengarkan firman, kita belajar firman ya, dalam Yakobus 1 dibilang tidak ada kita ini yang hanya mau jadi mendengar firman tapi bukan pelaku. Nah, kalau Anda nanti ada waktu ya, tapi kalau Anda mau duluan silakan Anda baca macam-macam versi ya. Terjemahan bahasa Indonesia Anda akan ketemu dalam Yakobus 1 itu dibilang pelaku firman itu adalah orang-orang yang menggali firman. Itulah pelaku. Ya. Nah, kalau kita belajar, makin lama kita belajar firman, Roh Kudus itu senang sekali mengajari saudara. Karena memang Dia diberikan kepada kita itu untuk menghibur dan mengajari segala sesuatu. Nah, saat ini tuh kita mau belajar ada beberapa ayat dalam satu perikop ya, yang mungkin Anda sudah pernah dengar di gereja atau di
tempat ibadah atau KKR atau apapun itu, pembacaan ini sudah pernah Anda dengar dan dibahas. Nah, kali ini saya juga sudah pernah membahas ini dengan jemaat. Ya udah lama sekali. Tetapi firman Tuhan, Alkitab itu kalau kita mau merenungkan, ya, direnungkan siang dan malam, Roh Kudus itu akan membukakan atau memberikan pewahyuan yang baru. Yang bagaimana itu Pak Gembala? Yang up to date, yang kekinian. Ya, kali ini ya kita mau belajar bagian ini supaya Anda mengerti. Kadang kita manusia itu sama dengan apa yang Alkitab sudah katakan. Tapi Alkitab kita itu tidak membiarkan kita dengan pertanyaan. Karena kalau kita membaca Alkitab, kita pelajari, akan muncul kok di dalam hati pikiran kita pertanyaan gitu. Nah, disitulah Roh Kudus akan menuntun kita. Dia akan membawa dan mengajari. Anda mungkin akan terheran-heran. Saya motivasi Anda, mari coba mulai dengan merenungkan satu ayat misalnya. Anda misalnya pas mau berangkat kerja, muncul di pikiran bergema gitu ayat yang saya nggak tahu kapan Anda dengar, tapi itu bergema. Cepat cari dan mulai baca dan mulai renungkan hari itu. Ya, mulai direnungkan siang dan malam. Begitu istirahat, kerja, sambil makan siang, mulai renungkan lagi ayat itu. Bukan berarti Anda buka Alkitab, enggak. Kan Anda sudah baca. Pasti akan terngiang-ngiang di telinga Anda. Nah, kali ini juga begitu. Kita akan belajar satu hal yang kadang kita tidak sadari. Ya, kali ini saya beri judul Sinkronisasi Pikiran 1.0 di dalam pembahasan Dangerous Love. Dangerous Love. Ini bagian untuk anak muda aja. Oh, enggak. Tahan dulu, jangan skip. Mari tetap dengarkan Diakon Channel. Mari tetap dengarkan lanjut. Jangan scroll ke atas ya. Kalau TikTok, Rich Production. Dengarkan dulu sampai habis. Jangan begitu lihat judulnya Dangerous Love. Saya sudah gak love-lovean lagi kok. Saya sudah punya pasangan. Bukan, saya gak bicara tentang love yang itu. Ya, jadi selesaikan dulu. Baru Anda paham. Oh iya benar Pastor. Saya pernah juga begitu. Oh ternyata sudah ada di Alkitab ya. Iya. Alkitab kita pernah menuliskan ya. Orang yang paling berhikmat. Namanya Salomo dalam kitab apa itu? Bukan Amsal, yang satu lagi. Yang dia bilang di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Pengkhotbah, ya betul pengkhotbah. Kalau Amsal itu kita lihat orang yang berhikmat kan. Nah dalam Alkitab pun orang yang begitu amat sangat berhikmat. Ya. Tetapi menuliskan kitab pengkhotbah yang isinya semua kayak bukan orang berhikmat ya. Nah itulah. Ada sisi seperti dua mata uang dengan dua sisi. Kali ini saya pun memberi judul Sinkronisasi Pikiran 1.0. Dangerous Love itu terinspirasi saudara dari sebuah konser musik yang masih dalam bulan September ini baru diadakan di Jakarta. Dan nama konser musiknya itu Sinkronisasi Musik. Wah, saya waktu merenungkan firman ini dan mencari judulnya apa, muncul tiba-tiba dalam pikiran. Sinkronisasi pikiran. Oh iya. Nah, apa itu? Yuk kita lihat. Dan kita pun sering kok mengalami peristiwa ini. Dan puji Tuhan, Alkitab kita
memberikan jalan keluarnya. Ini baru 1.0. Nanti 2.0 sinkronisasi pikiran. Subtemanya apa? Gimana caranya? Nah, itu nanti bagian kedua. Sebelum 2 kita 1 dulu ya. Oke, silakan Ibu Gembala, ada bagian yang menjadi dasar dari kita merenungkan. Tolong dibaca Matius 16, Ibu Gembala. Matius pasal 16, Mulai ayat yang ke-16. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." 2 ayat dulu ya. Nah, 2 ayat ini menunjukkan satu kejadian. Kalau kita lihat cerita ini, bisa kita simpulkan bahwa Petrus itu sudah hidup bersama Yesus ya. Tinggal bersama Yesus, melakukan perjalanan. Kalau saya bilang, mau tidur lihat Yesus. Bangun pagi sudah lihat Yesus lagi. Dan peristiwa ini tuh sudah terjadi. Petrus bersama-sama dengan Yesus itu sudah hampir 3,5 tahun, saudara. Kenapa? Peristiwa ini, Matius 16 ini, di mana mereka sudah mau masuk kota Yerusalem. Dan nanti di bawah Yesus akan mengatakan sesuatu yang menunjukkan ini peristiwanya sebelum salib. Dan Yesus sudah mau disalib ini. Berarti sudah 3,5 tahun itu lewat kehidupan Petrus bersama dengan Yesus. Nanti Anda coba baca ya, jadi Anda mengerti maksud saya. Jadi kita minta tolong Roh Kudus itu memahami peristiwa ini dengan keadaan pada waktu itu. Kita nggak bisa membayangkannya dengan keadaan kita sekarang. Budaya beda, situasi beda, negara beda, terpisah ribuan tahun ya, 2000 tahunan saudara. Nah itulah kita memerlukan Roh Kudus untuk kita bisa menangkap ya. Yang hari ini salah satunya Roh Kudus berikan kepada kita semua. Diawali dengan diberikan dulu kepada saya karena saya merenungkan ada yang aneh di sini. Saya mau belajar Nah, kalau ada perhatikan ayat 16 ayat 17. Ini peristiwa di mana Yesus ingin tahu ya. Setelah mereka bersama dengan dirinya 3,5 tahun. Kemudian mereka mengikuti perjalanan dengan Yesus. Di mana Yesus membuat mujizat. Yesus mengajarkan kepada banyak orang. Yesus bertanya, menurut kamu aku ini siapa? Karena Yesus juga sudah mendengar orang-orang menyatakan memberi kesimpulan diri Yesus itu siapa. Nah, tapi Yesus ingin tahu dong orang-orang yang dekat dengan dia menganggap dia ini siapa, menganggap Yesus ini siapa. Akhirnya Petrus menjawab, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, saudara pasti begini. Pasti Anda sering dengar istilah ini dalam dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Anda lagi ngobrol dengan teman di warung kopi atau ya di mana lah gitu. Ada istilah bilang begini, makanya lu kalau ngomong itu dipikir, jangan asal ngomong tuh kan. Jadi tersinggung teman kita. Jadi salah ngomong kan kamu. Makanya dipikir dulu dong. Nah, pasti pernah ya. Pasti pernah. Sekarang, dari respon Yesus terhadap Petrus. Yesus mengatakan, apa yang diucapkan, kita berpikir, oh iya, kan sudah 3,5 tahun. Pastilah
Petrus pastilah punya kesimpulan begitu. Tapi kita bisa simpulkan ternyata bukan. Yesus sendiri yang menjawabnya. Yesus yang bertanya, dijawab oleh Petrus, dan Yesus mengungkapkan sesuatu bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus itu bukan dari pikirannya, bukan hasil pengalamannya. Kalau kita bilang, saya punya teman, saya kenal dia selama saya kuliah 5 tahun misalnya. Ya pantaslah kita jadi kenal sikap, dan kita jadi tahu, oh dia ini kalau makan, waduh, makanan yang teman atau yang punya saya nggak habis pun, dia akan tanya, nggak habis ya? Enggak bro, boleh saya habisin nggak? Ya. Setiap makan begitu selama 5 tahun. Akhirnya kita punya sebutan kepada teman kita yang kayak begini. Namanya si vacuum cleaner. Jadi dia akan membersihkan semua piring-piring yang masih ada isinya. Saya juga punya teman begitu dulu. Makanya kami sepakat bilang, hehehe, si vacuum cleaner datang. Nah, kita bisa bilang, oh iyalah, Petrus menjawab begitu karena sudah 3,5 tahun dia bersama Yesus. Ternyata Yesus meresponnya ayat 17, tidak loh. Yesus bilang, yang memberitahu itu tuh bukan darah dan daging atau bukan manusia loh. Berarti jawaban Petrus itu bukan berasal dari pengalaman manusia yang mengajarkan kepada diri sendiri. Diri kita punya kesimpulan, berarti kita manusia kan, darah dan daging. Tapi Yesus bilang, kamu berbahagia Petrus. Karena bukan darah dan daging, bukan manusia yang memberi kesimpulan itu dalam pikiranmu, tetapi Bapakku. Keren. Siapa di sini yang kalau berbicara Tuhan kita bilang kamu berbahagia karena kamu bicara itu berasal dari Tuhan. Bagaimana kekasih Kristus? Anda senang? Anda mau? Enggak, biasa aja Pak Gembala. Loh. Kalau dari Tuhan sumber kita ngomong, pasti akan berdampak kehidupan kepada orang lain. Itu jaminan mutu dan pasti. Nah, kita lihat ya. Langsung aja ke kita langsung bandingkan ya 16-17 dan kita akan bandingkan dari ayat 21 kita loncat. Karena yang di tengah-tengah itu ada yang tentang batu, di atas batu. Itu nanti ya kita belum bahas. Dan Anda tahu tujuan saya ini masih dalam kelompok grace mind. Itu artinya pikiran kita itu mari kita robah dengan kasih karunia. Kemarin yang rapture kan kita sudah bahas tuh. Harusnya kan menghibur, menguatkan hati. Kok malah membelah? Kenapa? Kita tanpa sadar pikiran kita disusupi kan. Lewat pengajaran-pengajaran. Orang yang mengajar karena sekolahnya tinggi merasa itu benar. Pertanyaannya, orang itu mengajarkan atau Alkitab yang benar? Itu pilihan Anda ya. Saya nggak bisa memaksakan. Karena perlu waktu untuk merubah. Saya dulu mengidolakan pendeta ini, pengajar ini, profesor ini, doktor ini. Perlu waktu untuk mengalihkan idola atau idolaisme dari manusia kepada Tuhan. Itu perlu waktu. Kalau saya paksakan kita berantem. Saya nggak maulah. Karena selalu saya bicara dalam waktu-waktu yang lalu. Saya selalu bilang kan kalau berdoa itu sebelum firman saya bilang mari Roh Kudus inspirasikan setiap kata. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku itu berasal dari Engkau.
Pertanyaannya, kalau semua pendeta, semua pengajar, semua dokter, profesor, kaburator bocor, itu doanya kayak begitu. Coba tanyakan dalam diri, mungkinkah akan ada kata-kata silaf dan hilaf? Pernah kan kemarin gara-gara salah ngomong katanya pendeta ini, makanya dituntut ini. Pertanyaannya, kalau kita sudah berdoa bahwa Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu hanya diinspirasi dari Roh Kudus. Saya mau tanya, Roh Kudus bisa salah waktu menginspirasikan kata? Tidak kan? Tapi manusia masih punya pilihan enggak? Masih ada pilihan bebas. Roh Kudus menginspirasikan. Tapi pertanyaannya, apakah manusia itu apapun status dia, pendeta, pengajar, dosen, apapun titelnya, pertanyaannya, dia mau nggak mengeluarkan dari mulutnya apa yang sudah ditaruhkan oleh Roh Kudus dalam pikirannya? Itu saja. Mau Yesus yang makin besar atau pengajar itu yang makin besar? Mau Yesus yang makin terkenal atau diri pengajar atau doktor atau dosen atau pendeta atau penginjil itu yang mau makin besar, terpopuler? Itulah pilihan. Nah, sekarang kita lihat dari ayat 21 ya. Kita lihat Matius 16 ayat 21, kita mau bandingkan langsung dengan ayat 16-17. Silakan Ibu Gembala. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Stop dulu. Saudara, ini Yesus ngomongnya ini open loh, dengan semua murid ya. Nah, pertanyaan, yuk kita renungkan gitu ya. Ini pertanyaan ini muncul karena saya renungkan. Saya bertanya dalam diri saya sendiri begini. Kira-kira murid-murid Yesus ini sayang nggak sama Yesus ya? Sama Yesus. Sayang nggak ya? Cinta nggak ya? Nah, saya bertanya begitu, saya balikkan. Kalau saya orang Kristen, saya akan tanya juga lah sama jemaat yang lain. Saya tanya kan, misalnya saya bisa tanya, kamu nih kok ke gerejanya jarang-jarang sih? Nah, biasanya kita bilang, kamu nggak sayang sama Tuhan ya? Kamu nggak cinta sama Yesus ya? Nah, biasanya kita pun menilai orang lain karena tidak melakukan yang seperti kita gitu ya. Kita bilang, kita akan diam tapi dalam hati bilang, oh dasar nih orang. Kita mulai memandang rendah orang-orang itu. Kemarin waktu pertemuan doa kemana? Saya lihat kamu ini nggak pernah loh datang pertemuan doa. Karena orang itu jarang datang di pertemuan doa. Anda akan menilai, wah payah ini. Nggak pernah komunikasi dengan Tuhan. Kita mulai memandang rendah dan kita mulai memasang tingkat, level. Ya kalau saya kan selalu apa sih istilahnya tuh, push rank karena sering main game. Jadi levelnya wah dikejar supaya naik. Ini orang yang satu begini, levelnya. Mulai kita menaruh ukuran kepada orang bahwa orang ini rohaninya kurang dibanding saya. Coba Anda tanya pertanyaan selanjutnya. Tanyakan dalam dirimu. Kamu merasa kamu lebih mencintai Yesus dibanding temanmu ini yang masuk gerejanya jarang-jarang, tidak tiap minggu? Coba tanya. Tanyakan dalam dirimu. Apakah Yesus membedakan itu? Tidak. Disitulah kita melihat bahwa orang kayak begini aja dipelihara Tuhan. Di situ kita jadi mengerti bahwa betapa sabarnya Tuhanku. Apakah dia tidak sabar dengan diriku yang selama ini memang tidak melakukan yang dilakukan oleh temanku karena aku melakukan. Pertanyaannya,
sebenarnya ada nggak yang saya nggak lakukan? Ada. Tapi Tuhan tidak memasang level kan kepada saya. Enggak kan? Bukan seperti kalau KKR. Ya, bagi yang rajin saat teduh, ayo ada di sebelah kiri saya. Yang tidak rajin saat teduh ada di sebelah kanan saya. Apakah Tuhan Yesus begitu, saudara? Coba ketok-ketok sedikit kepalanya. Sehingga otakmu terjadi sinkronisasi dengan Bapa. Puji Tuhan. Pasti semua murid ayat 21 itu mendengar kabar itu dari mulut Yesus langsung. Pasti mereka kaget dong. Waduh, guruku yang selama 3,5 tahun bersama dengan aku kira dia pergi ke Yerusalem mau apa? Ternyata dia mau mengalami aniaya dari tua-tua Yahudi, guru-guru agama Yahudi, dan endingnya itu dibunuh. Aduh, hik. Itu kalau komunikasinya di chat ya. Pasti mereka sedih. Dan Petrus kita tahu kan orang yang sanguin. Tipikal pemimpin. Cepat sekali respon. Dia langsung respon ayat 22. Menunjukkan apa? Cintanya. Dia mencintai amat Yesus. Dia tidak mau kejadian yang bagi dia buruk itu terjadi kepada Yesus. Dia sayang sama Yesus. Dia tidak mau itu terjadi. Ayat 22, Petrus menjawab Yesus. Tapi tolong catat. Yesus ngomongnya open, public dengan murid-murid. Petrus ngomong dengan Yesus kalimat 22 ini, itu hanya berdua. Bukan di depan murid-murid yang lain. Boleh minum, Ibu Gembala? Maaf saudara ya, interupsi tenggorokan dulu. Jadi dia tidak merespon Yesus itu di muka umum. Dia mencintai Yesus, dia menghargai, dia menghormati Yesus dalam peristiwa ini. Dia menarik Yesus dan dia bicara hanya berdua dengan Yesus. Dan kata-katanya ini benar saudara. Orang dia, kalau kita bilang ini kalimat doa kok, dia berdoa kepada siapa? Bukan kepada dewa-dewi Zeus, enggak. Tapi kepada Allah loh. Coba kita dengar ya, respon dari Petrus tanda dia mencintai Yesus itu ayat 22. Silakan Ibu Gembala. Ayat 22 Matius 16. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Yang pertama, dia sesuai dengan pengakuannya ya, Tuhan. Dia nggak bilang, Rabi. Enggak, dia bilang Tuhan loh. Huruf besar semua nggak Tuhannya? Oh enggak, cuma T-nya aja. Kalau dia pakai huruf besar semua Tuhannya, berarti dia mengarahkan Yesus menjadi tetragrammaton, Yud He Vav He kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Tapi kalimat yang menunjukkan cinta kepada Yesus ini ternyata dia arahkan kepada Allah loh. Coba ulang kalimatnya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kiranya Allah, dia memohon kepada Allah kan. Kiranya Allah. Benar nggak? Benar. Kiranya Allah menjauhkan. Kenapa menjauhkan? Dia tidak mau itu terjadi kepada orang yang dia kasihi. Kita juga begitu kan. Kita pasti berdoa yang bagus. Masa kalau saudara kita sedang mau melakukan perjalanan darat misalnya. Kita tahu perjalanannya itu agak, ya jalannya ada yang kurang bagus. Kita berdoa begini. Semoga Tuhan
menjaga engkau supaya, atau kita bilang, semoga Tuhan mengizinkan engkau kejeblok lubang, ban pecah. Kan nggak mungkin. Pasti kita akan berdoa, saya percaya perjalananmu akan Bapa jaga dan engkau bisa menikmati. Engkau sehat sepanjang perjalanan. Betul atau benar? Betul ya. Tetapi ucapan respon dari Petrus untuk menunjukkan dia mencintai dan menyayangi Yesus. Respon Yesus malah terbalik. Beda dengan ayat 17 tadi. Berbahagia engkau Simon Petrus. Wow. Yuk, baca ayat yang ke-23 ya. Nah. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wow. Stop. Petrus berdoa memohon kepada Allah loh. Menunjukkan rasa cintanya loh. Kasihnya loh. Love-nya loh. Tapi lihat. Yesus merespon, "Enyah engkau iblis." Wedele, ono opo iki? Kalau kita renungkan, kita mau tahu kenapa kalimat ayat 22 itu kan bagus. Menunjukkan cinta. Tapi kok jadi kalau kita ikuti seperti itu, polanya seperti itu, seperti Petrus, dangerous love, saudara. Kenapa? Wow, Petrus disamakan dengan iblis. Apa artinya? Petrus disamakan dengan musuh dari Yesus, musuh dari Allah. Anda mau? Pasti tidak. Lanjutkan sayang. Enyah engkau iblis. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Orang yang belum sadar dirinya itu, kayak Petrus, akhirnya apa? Akhirnya dia jadi batu sandungan. Yesus itu batu sandungan bagi yang orang mencari kepentingan sendiri, mencari nama baik, mencari kepopuleran sendiri. Orang itu akan tersandung dengan diri Yesus, kehidupannya, pengajarannya, kebenarannya, contoh kehidupannya akan tersandung. Tapi Yesus juga bisa jadi batu pijakan. Maksudnya apa? Untuk stepping stone. Untuk kalau kita bayangkan itu batu untuk memudahkan kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Makanya kalau disusun jadi tangga kan saudara. Stepping stone itu jadi batu pijakan untuk tolakan. Atau cornerstone, jadi batu penjuru, batu yang di pojok untuk pengukuran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya. Bagi yang mau meneladani Yesus dengan tidak mengutamakan diri sendiri dan kepopuleran diri sendiri. Hati-hati saudara, ini akhir zaman. Rahasianya apa? Kalau bagian yang pertama itu Allah yang memberitahu. Sehingga yang diucapkan dari mulut Petrus itu, pikirannya itu pikiran Allah loh. Makanya keluar di ucapan. Ingat yang saya bilang tadi. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu, hati-hati. Nah, itu bagian yang 16-17. Nah, bagian 21 sampai 23 ini ternyata karena cintanya Petrus, tapi tidak menjadi bahagia, malah dangerous love. Kenapa? Pikiran. Bilang kiri kanan, pikiran. Pikiran tuh gak kelihatan saudara. Baru akan kelihatan kalau Anda menjadikan pikiran itu, buah pikiran itu menjadi omongan dan menjadi tindakan. Baru kelihatan sama orang-orang lain. Kalau baru di pikiran, tidak ada yang tahu. Nah, lihat.
Yesus jadi tahu dari ucapan Petrus di ayat 21 tadi, ya, itu bukan pikiran dia. Itu bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Yang saya bilang tadi, tidak ada manusia yang kalau dia mencintai seorang, menyayangi seorang, tidak mungkin mengatakan yang tidak baik. Betul kan? Nah, itu Petrus, dia ngomongnya bagus kan. Dia tidak mau kejadian buruk itu terjadi. Tetapi Yesus nggak bilang berbahagialah, malah Yesus bilang, engkau ini musuhku. Pikiranmu itu pikiran manusia. Pikiran Allah apa? Pikiran Allah memang Yesus harus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan cara gimana? Mati di atas kayu salib. Hari ketiga akan bangkit kan. Coba di ayat berapa tuh yang menyatakan? Oh, di ayat di ayat 20 ayat 20 ya yang perikop baru itu. 21. Coba baca 21. Dengan judul perikop, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kadang kita juga kalau baca Alkitab itu cuman secepat kilat dan mengambil kesimpulannya bukan berdasarkan keseluruhan ayat. Iya kan? Contohnya, Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis. Nanti kita akan bahas khusus juga ayat ini ya. Terjadi penyimpangan selama ini dalam kekristenan. Kenapa percayanya kita nggak utamakan? Padahal di Alkitab percayanya yang diutamakan. Malah yang kita utamakan orang belum ngerti apa-apa tentang Yesus kita sudah harus dibaptis. Padahal urutan di Alkitab mana dulu? Percaya dulu baru dibaptis. Sama juga nih ayat 21. Kenapa kita tidak lihat kata-kata terakhir dari ayat 21 ini? Coba baca sayang kata-kata terakhir. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibunuh tuh mati nggak? Mati. Tapi dibangkitkan. Ada dan ya? Dan dibangkitkan. Bukan dibunuh atau dibangkitkan, saudara. Tidak, bukan pilihan. Kronologisnya harus gitu. Mati dulu, baru dibangkitkan. Endingnya apa ayat 21 tuh? Hidup. Orang yang disayang sama Petrus itu hidup nggak? Hidup. Kira-kira, kalau kita ngerti bahwa ini Yesus yang ngomong, endingnya tuh dia dibangkitkan hidup. Anda mau sok-sok tunjukkan ekspresi Anda kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah tentukan. Memang dia harus mati. Tapi hari ketiga, dia dibangkitkan. Udah toh selesai toh. Kenapa kita harus mau tunjukkan, sok-sok tunjukkan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Padahal Yesus selalu cinta diriku selamanya. Anda bisa mencintai Yesus selamanya? Kagak mungkin. Tidak mungkin ya. Kenapa? Cinta kita tuh nggak sempurna. Ada bopeng-bopengnya. Tapi kalau Yesus mencintai kita, the perfect love. Tapi kalau kita kadang-kadang dangerous love. Ini contohnya Petrus. Pikirannya nggak sinkron dengan Tuhan. Yuk, mulai dari 1.0 ini kita belajar. Bagaimana sih supaya saya punya pikiran yang sinkron? Kali ini kita belajar bagian yang satu ini dulu.
Ternyata kadang-kadang kita manusia, pikiran kita kadang nggak sama ya dengan Allah. Tapi berdasarkan pikiran kita menimbang dan apa kata orang, bagus kok. Tapi belum tentu bagus di pandangan Allah. Puji Tuhan. Saya percaya Anda diberkati. Jangan tersinggung dengan saya. Anda baca lagi bagian ini. Baca banyak-banyak versi. Terjemahan Alkitab. Anda akan temukan. Iya. Saya miss yang satu ini. Saya terlewat poin yang satu ini. Tidak selamanya cinta itu, tindakan cinta kita itu berdasarkan dari pikiran Allah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan putramu bagi penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk mujizat keselamatan bagi kami lewat darah-Mu, lewat salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu mau mengajari kami. Berikan semangat di hati kami untuk belajar firman, menggali firman, merenungkannya siang dan malam. Dengan cara-Mu ajari kami. Setiap kami unik. Engkau punya cara Roh Kudus untuk mengajari kami. Dan beri kami hikmat setiap saat Roh Kudus. Kami perlu hikmat dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan mulai saat ini biarlah Roh Kudus mengatur dan mensinkronkan ucapan tindakan kami dengan pikiran dari Bapa. Kami bersyukur. Terjadilah semua yang baik dalam kehidupan kami. Kami selalu ada dalam perlindungan Mazmur 91. Kami dijauhkan dari semua yang jahat, didekatkan dengan semua yang baik. Kami setiap hari kami akan dibawa pada tempat-tempat yang tepat. Bertemu dengan orang-orang yang tepat pada waktu-waktu yang tepat. Kami bersyukur